Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani dari Prodi Kesehatan Masyarakat Angkatan 2018, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Harapan Ibu Jambi. Baiklah, video kali ini berisikan tentang fokus masalah pada pekerja. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas promosi ketiga dengan dosen pengampu mata kuliah NTNOPA SKM NKM. Video ini berisikan yaitu terpaparnya pada pekerja uap bensin saat pengisian di SPBU. Sebagai dampak yang ditimbulkan jika terlalu sering menghirup bau bensin. Ada beberapa orang yang suka menghirup bau bensin ketika sedang isi bahan bakar di SPBU. Menurut mereka, bau bensin itu enak dan bikin rileks. Namun hati-hati jangan sampai keterusan. Masalahnya, kebiasaan mencium bau bensin dalam jangka waktu panjang berdampak negatif terhadap kesehatan Anda. Pada orang yang sensitif, menghirup bau bensin dapat menyebabkan sakit kepala, mual hingga muntah. Yang pertama, kerusakan saraf. Menarik napas dalam-dalam untuk menghirup uap bensin dapat mengakibatkan kerusakan sistem saraf, terutama apabila dilakukan berkelanjutan dalam jangka panjang. Uap bensin yang menumpuk dalam tubuh bisa merusak mielin, selubung tipis yang melindungi serabut saraf otak. Akibatnya, kita akan mengalami kesulitan dalam mengingat dan melakukan percakapan seperti biasa, mengaruhi kemampuan seseorang untuk berjalannya, membungkuk, dan berbicara. Yang kedua, bahaya permanen, yaitu dilansir dari Livestrong, menghirup bau bensin dari bensin ataupun bahan kimia lainnya bisa mengakibatkan kerusakan berbahayanya yang sulit untuk dipulihkan. Misalnya timbulnya penyakit degeneratif, kerusakan otak, kelemahan otot, dan kerusakan sumsum tulang belakang. Bahkan beberapa penderita bisa mengalami kerusakan pada indera penciuman dan pendengaran. Mati lemas. Kebiasaan menghirup uap bensin ini sudah berlangsung hingga tahunan. Residu uap yang melemahkan kerja saraf akan mempengaruhi fungsi jantung, paru, dan otak. Pasalnya, kerja organ-organ vital dalam tubuh manusia sangat bergantung pada sistem saraf. Apabila paru-paru tidak bisa lagi menghirup jumlah oksigen seperti seharusnya, hal ini bisa mengakibatkan resiko mati lemas secara tiba-tiba karena kita perlahan berhenti bernapas di waktu yang bersamaan hingga akhirnya berhenti. Semakin sering kita menghirup uap bensin, resiko kesehatan akan semakin besar. Maka tidak heran apabila petugas SPBU adalah salah satu kelompok orang yang paling berisiko tinggi terhadap dampak kesehatan di atas. Beberapa gejala yang ditimbulkan jika seseorang sudah mengalami keracunan bau bensin yaitu: pertama, kesulitan bernapas, kedua, sakit tenggorokan, ketiga, sakit perut, keempat, penglihatan kabur, yang kelima, mual dan muntah, pusing, yang ketujuh, sakit kepala parah, yang kedelapan, kelelahan ekstrim, yang kesembilan, kejang-kejang, dan kesepuluh, hilang kesadaran. Namun, gejala-gejala tersebut mungkin tidak akan selalu muncul saat Anda terpapar aroma bensin. Gejala yang muncul biasanya tergantung seberapa banyak
paparan bensin yang terhirup ke dalam tubuh. Meski begitu, bagi Anda pengguna kendaraan bermotor yang hanya sesekali mampir ke pom bensin, sebaiknya tetap waspada akan bahayanya mencium bau bensin. Pasalnya, mencium bau bensin tetap bisa merugikan kesehatan Anda. Namun, untuk mencegah paparan bensin, kita dapat melakukan yang pertama saat mengisi bensin atau BBM. Pengendara mobil disarankan untuk menunggu di dalam mobil untuk meminimalisasi kontak dengan uap bensin. Jika harus keluar dari mobil, tutuplah lubang saluran pernapasan agar zat-zat berbahaya pada uap bensin tidak masuk ke tubuh. 2. Petugas SPBU disarankan untuk menggunakan respirator atau masker untuk menyerap uap organik dari udara sebelum terhirup masuk ke sistem pernapasan. Yang ketiga, saat melakukan pengisian bensin di tangki mobil, sebaiknya tidak perlu terus dipegangi, melainkan jaga jarak aman agar terhindar dari kontak langsung dengan uap bensin. Yang keempat, wajib mencuci tangan dengan bersih sebelum makan dan minum agar sisa-sisa zat berbahaya tidak ikut masuk ke dalam tubuh. Yang kelima, disarankan menggunakan sarung tangan. Pasalnya, jika terkena paparan cairan bensin secara terus-menerus dapat mengakibatkan kulit memerah hingga luka bakar. Step manajemen promosi kesehatan pada pekerja SPBU. Yang pertama, rekognisi, yaitu mengenal total risiko kesehatan dan kapasitas kerja pada pekerja. Bahaya fisiknya, kebisingan, radiasi, kelembapan, dan suhu. Bahaya kimianya yaitu uap bahan bakar minyak yang dihirup. Bahaya biologi disebabkan oleh organisme hidup. Bahaya ergonomi bisa mengakibatkan penglihatan terganggu, kematian, dan lain-lain. Analisisnya, dari fokus masalah yang diambil, paparan uap bensin BBM pada pekerja sangatlah tidak baik. Perencanaannya harus melakukan pengukuran untuk mengetahui konsentrasi uap bensin, menggunakan alat pelindung diri atau masker, harus memperhatikan prosedur kerja yang baik, komunikasi, risiko kesehatan, tujuan manfaat. Tujuannya untuk mencapai konsensus dalam penyusunan prioritas membuat program, persiapan membuat kebijakan organisasi, dan komitmen. Implementasi diadakannya dalam bentuk sesi kelompok, konsultasi, dan praktek perilaku sehat. Evaluasinya perkembangan atau perubahan yang telah dilakukan terhadap program. Yang terakhir, kontinuitas hasil jika tidak sesuai akan kembali ke semula sehingga tercapainya program tersebut. Itulah step manajemen promosi kesehatan pada pekerja SPBU. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.